Buat lo yang masih percaya sama model bisnis beginian, yang kayak tadi, lo itu sehat dan pintar. Jadi ceritanya beberapa waktu lalu ada temen gue yang promosiin sebuah jenis bisnis dengan iming-iming profit yang luar biasa. Dan perusahaan itu mengatasnamakan bahwa mereka cabang dari Alibaba. Yang mana Alibaba sendiri tadinya adalah milik salah satu orang terkaya di dunia, yaitu Jack Ma. Sebagai informasi, Alibaba sendiri merupakan salah satu investor di Tokopedia yang nanamin duit kurang lebih sekitar 15 triliun rupiah di tahun 2017. Terus mereka juga mengakuisisi atau punya hak 67% di Lazada karena udah nanamin duit total kurang lebih sekitar 27 triliun rupiah. Nah, sekarang lagi viral soal sebuah perusahaan yang mengklaim dirinya sebagai bagian dari Alibaba Group miliknya Jack Ma tadi. Langsung gue sebut aja kali ya, nama perusahaan yang menawarkan bisnis tersebut adalah Alimama. Bisnis dari situs ini menawarkan cara kerja yang bisa dibilang simple atau easy to use, dimana kita wajib melakukan deposit, supaya nantinya bisa mendapatkan profit, cuan, atau sederhananya kita sebut aja sebagai untung. Kita juga wajib ngajak orang lain, supaya ketika orang itu mendaftar dan deposit, kita yang berhasil ngundang dia bakalan ikutan dapet untung juga. Saldo kita nambah lah gitu. Ini dia juga ngandelin sistem afiliasi dan itu lumayan kompleks kalau dibahas. Jadi buat mangkas durasi, gue nggak mau bahas itu. Padahal nggak panjang-panjang banget, tapi ya malas lah jelasinnya. Toh Alimama dan JD Union yang gue bahas di sini udah terkonfirmasi sebagai program scam, alias tipu-tipu. Alimama asli yang memang cabang dari Alibaba Group itu cara kerjanya gini cuy. Dia nggak ngasih cuan dalam bentuk duit, tapi mereka itu tugasnya sebagai jasa buat mempromosikan atau membantu para pemasar online supaya produknya bisa dikenal oleh lebih banyak orang. Singkatnya mereka sebagai advertiser lah, pihak yang membantu mengurus soal iklan dan promosi supaya sebuah bisnis yang jadi klien mereka jadi lancar. Dan dalam hal ini mereka nggak ngebayar sepeser pun, tapi malah mereka minta bayaran karena jatuhnya kita yang pakai jasa mereka. Kalau kita nggak bayar, maka mereka nggak bakal ngiklanin apa yang pengen kita iklanin. Sementara Alimama yang dikenal orang Indonesia belakangan ini malah bikin orang yang join bisa dapat keuntungan alias duit. Dengan cara yang gue pun nggak habis pikir, kok bisa orang-orang betah buat percaya gituan. Kata pemilik, tukang promosiin dan orang-orang yang percaya akan kebenarannya mengatakan kalau itu beneran membayar dan bisa bikin kita sebagai pemain bakalan untung banyak. Aplikasi Alimama palsu yang dimaksud menawarkan penghasilan kepada para membernya dengan hanya berpura-pura membeli barang, sebab uang yang telah di top up atau diinvestasikan oleh pengguna di akun nggak bakal berkurang sedikit pun. Dan barang pun tidak dikirim. Anehnya saat membeli, saldo pengguna malah bertambah dan disebut kalau itu adalah komisi. Secara logika ya, pencatatan pembelian palsu itu hanya bisa dilakukan kalau Alimama atau aplikasi JD Union bisa ngehack e-commerce kayak Tokopedia, Lazada, dan e-commerce lain yang tertera di sana. Pertanyaannya, kalau keduanya bisa melakukan hal tersebut, kenapa harus perlu orang lain buat mengklik? Kalau mereka hacker, mereka bisa seenggaknya mengubah jumlah pembelian sampai rating penjual tanpa bantuan para member. Kesimpulannya adalah, kelak klik barang di aplikasi judi JD Union dan Alimama itu cuman pekerjaan yang nggak ada artinya. Uniknya lagi, Alimama palsu ternyata menggunakan layanan dari Cloudflare yang notabene adalah pesaing dari Alibaba Group yang punya layanan satu jenis mereka sendiri. Mungkin fun fact aja kali ya, gue yakin banyak orang-orang nggak tahu Alibaba itu apaan. Orang-orang yang gue maksud orang-orang yang udah join ke bisnis Alimama dan ya, duitnya hangus. Dan sebenarnya Alibaba Group sendiri secara halus udah melakukan klarifikasi melalui email, dimana mereka ngasih tahu kalau Alimama yang sekarang bawa cuan sana sini bukan tanggung jawab mereka karena memang bukan milik mereka. Ini dia emailnya. Email ini didapat oleh detail.id yang berhasil menghubungi tim dari Alibaba Group.
Tapi usut punya usut, ternyata yang respon bukan dari email Alibaba langsung, tapi dari Flashman. Bisa dilihat dari alamat emailnya. Intinya mereka berhubungan sih, tapi mending lo searching sendiri soal itu. Biar ada kebiasaan riset juga sebelum mempercayai sesuatu. Dan gue mau ngingetin nih, cobalah ke depan supaya nggak percaya sama bisnis yang menggunakan sistem money game atau skema Ponzi. Buat ini silakan searching sendiri juga, supaya kebiasaan riset itu dibiasakan. Entah kenapa aneh aja rasanya. Kalau di zaman kayak gini, masih ada aja orang yang percaya sama yang model beginian. Maksudnya Alimama palsu tadi. Parahnya lagi, Alimama sama JD Union udah meraup atau mendapatkan deposit sampai miliaran rupiah. Dan itu bukan sesuatu yang biasa, tapi luar biasa gila. Buat informasi juga, akses atau situs resmi Alimama itu adalah alimama.com buat yang asli. Sementara yang palsu adalah alimamaonline.net dan juga alm.qdhtml.net. Gue ada notice banget tuh sama domainnya. Kok ada gitu orang bikin situs yang domainnya ribet kayak begini? Ini singkatan Alimama atau almarhum, cok? Ya gue gak geli sih. Kok orang-orang pada gak mikir ya, duitnya dari mana coba? Masa iya sebuah perusahaan bagi-bagi duit tapi tanpa supplier atau sumber yang jelas? Maksudnya cara kerja di perusahaan mereka tuh gampang banget. Modal tangan, perangkat kayak HP, PC, atau laptop doang. Terus nggak perlu kerja langsung, cuman klik sana sini. Buat yang nggak jadi join, alhamdulillah lu selamat. Buat lo yang masih percaya sama model bisnis beginian, yang kayak tadi, lu itu sehat dan pintar. Ada yang masih cerita kalau Alimama dan JD Union sama-sama membayar penggunanya, dan itu benar. Singkatnya gini aja deh, perusahaan macam Alimama palsu ini, dia bakalan melakukan pembayaran terhadap permintaan penarikan yang saldonya kecil. Itu bakalan diproses lumayan cepet. Intinya beneran dibayar. Sementara buat yang gede-gede, dia waktu ditarik lama banget cairnya, bahkan sampai nggak jelas kapan baru selesai. Satu lagi yang gue goks banget, gokil. Ada mbak-mbak yang bisa dibilang sebagai customer service dari Alimama palsu. Dia ini aktif banget promosiin sana-sini, sampai-sampai bikin video live cerita soal keberhasilannya, sambil nangis-nangis. Bukan pencitraannya. Bukan. Ini fakta. Ya, kita bisa belajar, kita bisa maju gitu. Dan dengan waktu yang cepat sih kalau menurut saya, karena kalian bayangin aja 30 hari saya bisa dapetin 50 juta dari 50.000. Saya nggak bohong teman-teman ya, seperti itu. Nah, lalu apa aja sih yang harus kalian pelajarin untuk ajak orang lain supaya bergabung ke Alimama? Sampai segitunya banget sih cari korban. Kalau emang mereka bagian dari Alibaba Group, harusnya mereka bisa atau punya hak buat make domain alimama.com, yang mana ini membuktikan kalau mereka beneran resmi, atau minimal alimama.com/id kayak gitu. Gue nggak tahu aplikasinya ada di Play Store atau enggak. Harusnya nggak ada sih. Soalnya sebuah aplikasi harus melewati pemeriksaan terlebih dahulu supaya bisa masuk di Play Store. Dan yang nggak jelas beginian harusnya nggak mudah buat masuk juga. Paling kalau misalnya lo nggak sengaja, beberapa waktu kemudian Google bakal langsung melakukan take down. Kasus ini juga ngebikin nama besar Alibaba jadi tercoreng di beberapa kalangan yang mungkin tadinya nggak kenal sama Alibaba itu sendiri. Tapi ya namanya manusia ya kan, kalau ada iming-iming yang diiringi bukti dari orang yang nawarin, rasa penasaran dan pengen ikut jadi bergejolak. Waktu kita lapor ke pihak berwajib meliputi polisi dan pihak bank dari rekening yang dimiliki penipu, semuanya buyar. Rekeningnya emang dibekukan atau diblokir, tapi duit nggak ada jaminan bakal balik. Bahkan di sebagian besar kasus, duitnya emang nggak bisa balik. Bisa balik tapi harus melewati regulasi atau kita bilang proses yang lumayan panjang. Itu juga kalau saldonya memang masih di rekening yang kita transfer. Kalau udah dipindah ke rekening lain juga, itu bakalan lebih sulit lagi. Logikanya gini aja deh. Kalau misalkan tiba-tiba ada orang yang ngontak atau ngajak lu buat ikutan sebuah bisnis, semuanya harus lu perhitungkan dengan matang. Dalam artian lu cari tahu asal-usulnya, searching nama bisnis,
situs, dan juga company ataupun perusahaan yang dia seret. Ketika ada orang yang mempromosikan jenis bisnis macam ini secara brutal dan bilang dia cepet dapat duit jutaan dalam sehari dengan adanya bukti screenshot, foto transfer, dan lain-lain, kemungkinan dia adalah orang dalam atau orang yang udah kemakan tipuan dari orang dalam. Mereka juga pandai sih ngambil timingnya, dimana pandemi corona ini kan bikin banyak orang makin sulit buat dapetin duit. Dan mereka hadir sebagai solusinya, padahal bakal nambah beban hidup juga. Jadi sekali lagi kalau ada yang beginian, pelajari dulu, dilihat dulu, diteliti dan cari bukti yang benar-benar kuat. Kalau misalkan lu yakin ada jenis bisnis serupa yang bisa makan korban, mending bantu mereka dengan bikin peringatan, kasih tahu gitu, atau share video ini. Intinya JD Union sama Alimama yang versi penghasil duit adalah kedua bisnis yang berbeda, tapi cara kerjanya persis. Persis juga maling duitnya. Kesimpulannya, kalau ada sebuah bisnis, peluang bisnis, atau iklan bisnis yang slogannya bilang kerjanya mudah, cuman modal tangan, dan untungnya banyak, kemungkinan besar, atau kalau dari gue pribadi, pasti ada anunya. Anu dalam artian satu faktor yang paling menentukan, yaitu resiko duit lu dibawa lagi. Atau paling enggak identitas lu juga bisa disalahgunakan. Jadi kalau ada bisnis atau situs yang menawarkan keuntungan di mana lu harus ngasih identitas semacam KTP, wanti-wanti dulu bor. Lihat legalitasnya, cari tahu dulu walau enggak pakai modal. Ya tetap aja risikonya gede. Entah identitas lo dipakai buat nipu atau malah bisa juga dipakai buat daftar akun prakerja. Gue juga bukan orang hukum dan gak banyak belajar soal hukum yang spesifik. Jadi gak ada saran lah buat korban. Tapi minimal gue ngingetin supaya gak bebal dan ngulangin siklus kayak gini yang kayak Alimama sama JD Union tadi. Soalnya gue punya pengalaman ngasih tahu temen yang ikut model begituan. Dia malah bodo amat dan mikir gue sok tahu. Sampai akhirnya datang ngechat gue lagi dan minta solusi supaya duitnya bisa balik. Gue langsung bilang aja, nggak bisa dan nggak ada solusinya kalau dari gue. Dan itu sedih banget sih pasti. Gue pun sedih. Gue harap juga orang ataupun YouTuber yang mempromosikan bisnis sejenis Alimama dan JD Union kena hukum juga, atau minimal mereka ada tanggung jawabnya lah. Secara nggak langsung mereka juga udah nipu orang-orang yang polos pengetahuan bisnis online. Mungkin di sini gue lebih banyak ngebahas perkaranya dibandingkan menyampaikan informasi dari sisi teknologi. Atau malah sebaliknya, gue juga nggak tahu sih. Tapi semoga bisa jadi pembelajaran dan juga informasi sih. Oh ya, ngomong-ngomong soal informasi, Teknodaim juga punya situs berisi berita teknologi paling update dilengkapi dengan pembahasan yang mendalam. Jadi kalau berkenan, lu pada boleh kunjungin situs teknodaim.com untuk informasi yang mungkin enggak kami bahas di channel ini. Ingat, tulis di Google dengan typing teknodaim.com. Teknodaim.com. Oke? Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di konten Teknodaim berikutnya.